Hai sobat spoiler dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini menceritakan Kenshin dan teman-teman yang berusaha menyelamatkan seorang wanita dari seorang lelaki kejam. Siapakah wanita ini? Tanpa basa-basi langsung saja kita mulai videonya. 1, 2, 3, masuk! Cerita diawali dengan Kenshin dan Sanosuke yang sedang berjudi. Terlihat mereka tidak pernah menang dalam bermain, yang membuat Sanosuke semakin gelisah, sedangkan Kenshin hanya tertawa dengan muka polosnya. それもそうでござるな。ただじゃおかねえからね。そらのんきに笑ってんじゃねえよ。今度当たらなかったらいいね、剣心。 Sanosuke terlihat sangat bersemangat dalam bermain. Ternyata Sanosuke ingin membayar hutang kepada temannya yang bernama Yoita. Sano pun bertanya, di mana Yoita sekarang? Mereka pun menjawab bahwa Yoita sudah meninggal dikarenakan kecanduan memakai opium. Seketika membuat Sanosuke terkejut tidak percaya. どうしたんだ、おめえら。ヨイタは博打と気がすっ飛んでくるくせによ。なんだと、病気か。あの元気だけが取り柄。 Di tengah keterkejutan mereka akan Yoita, tiba-tiba datang seorang wanita meminta pertolongan kepada Kenshin dan Sanosuke. Ternyata wanita ini dikejar-kejar oleh beberapa orang pria. Wanita ini bernama Megumi. Akhirnya Kenshin dan Sanosuke terlibat pertarungan. 悪い人たち。紙幣団員だぜ。注意し。俺たちは韓流さんしろっつってんだ。まったく可愛いってるのはこのべしみもだってことを忘れてもらえ。俺たちを。 Tidak tahu harus berbuat apa, Kenshin dan Sanosuke membawa gadis itu ke dojonya Kaoru, yang membuat Kaoru terbakar api cemburu. Dan kita semua tahu apa yang akan terjadi dengan Kenshin. Haha. Terungkap bahwa yang mengejar Megumi adalah pengawal yang disewa oleh Takeda Kanryu. Kelompok pengawal itu bernama Oniwabansu dan diketuai oleh Aoshi Shinomori. Kenshin pun bertanya, apa hubungan Megumi dengan Takeda Kanryu? Akan tetapi, Megumi tidak ingin menjawabnya, dan malah membuat Kenshin menjadi salah tingkah. 女の過去を詮索するなんて野暮よ。人の話を聞くでござるよ。言いたくないの。 Demi melindungi Megumi dari anggota Oniwabansu, Yahiko pun menamai kelompok mereka dengan sebutan Kenshin Gumi, yang membuat mereka semakin bersemangat. 剣心組なんだそりゃ。ガキのくせに生意気な。なんだへ矢でも鉄砲でも持ってこいってんだ。とてめえ閉めてやれ。やめなさいって。 Di tengah obrolan mereka, ternyata anggota Oniwabansu berhasil menerobos masuk ke dalam dojonya Kaoru, yang membuat mereka semua terkejut seketika. Ternyata anggota Oniwabansu ini bernama Hyotoko si manusia api. Sanosuke pun meminta Kenshin untuk menyerahkan pertarungan ini kepada dirinya. Tanpa basa-basi, Sanosuke pun melancarkan serangannya. あるわねよ。必殺火炎吐息をよくぞ避けた。
Sanosuke sedikit kewalahan melawan jurus api dari Hyotoko ini. Kenshin yang sedari tadi memperhatikan ternyata mengetahui trik yang digunakan oleh Hyotoko. Akhirnya Kenshin pun maju membantu Sanosuke. Di tengah-tengah pertarungan mereka, ternyata Megumi mencoba untuk melarikan diri. Tapi Kaoru yang mengetahui niat Megumi mengatakan bahwa Kenshin berjuang demi kepentinganmu. Kejam sekali untuk melarikan diri. Kaoru yang mengatakan bahwa Kenshin bukan tipe pria yang akan melanggar janjinya. Akhirnya Megumi mengurungkan niatnya. Ketika Kenshin akan melanjutkan pertarungan dengan serius, Sano pun menghentikannya dan mengatakan untuk menyerahkan pria itu kepada dirinya. Akhirnya Sano pun melanjutkan pertarungannya kembali. Dengan terbakar-bakar, Sano pun berhasil mengalahkan si manusia api. Megumi yang melihat pertarungan mereka menjadi kagum dan mengatakan bahwa masih ada orang kuat seperti mereka berdua di dunia ini. Di tengah rasa kagum Megumi, ternyata anggota lain dari Oniwabansu yang bernama Beshimi mencoba menyerang Megumi dari jauh. Sadar akan serangan yang datang, Yahiko dengan cepat melindungi Megumi, yang membuat tangan Yahiko berdarah. Dan lebih parahnya, ternyata shuriken tersebut telah dilumuri dengan racun. Seketika membuat Yahiko tak sadarkan diri. Melihat hal tersebut membuat amarah Kenshin tak terkendali dan langsung menyerang Beshimi dengan jurus andalannya. Ketika akan mengenai Beshimi, ternyata mereka diselamatkan oleh anggota Oniwabansu yang lainnya. Akhirnya mereka semua fokus untuk menyembuhkan Yahiko. Megumi yang seorang dokter langsung mengambil alih jalannya pengobatan. Ken-sanは湯を沸かして、それと手ぬぐいと置き薬。解毒治療は時間との勝負よ。急ぎなさい。 Selang beberapa hari, Yahiko pun sembuh total. Untuk merayakan kesembuhan Yahiko, Megumi membuat sebuah kue yang bernama Ohagi. Mereka pun sangat bersemangat memakannya. 食おったってそうはいかねえぞ、カオル。バレたか。 Ketika Megumi sedang berada di belakang rumah, tiba-tiba Sano datang menghampirinya dan meminta penjelasan mengenai obat yang telah ditemukannya. Megumi dengan perasaan yang sedih mengatakan bahwa dialah orang yang membuat opium tersebut. Mendengar itu, Sano pun menjadi sangat marah. Megumi pun akhirnya menceritakan semuanya. Terungkap bahwa dia adalah putri dari keluarga dokter ternama yang bernama Takani Ryusei. Karena keluarga Takani terlibat perang dengan imperialis dan berakhir dengan kekalahan, akhirnya seluruh anggota keluarga Takani dibunuh dan menyisakan satu orang putri, yaitu Megumi. Setelah insiden tersebut, akhirnya Megumi pergi ke Tokyo dan bekerja dengan dokter tertentu. Ternyata dokter tersebut bekerja dengan Takeda Kanryu untuk membuat sebuah opium. Akhirnya Megumi pun terjebak di sana. Dan alasan kenapa dia lari karena Megumi dipaksa membuat opium dengan harga murah, tapi dengan efek yang sangat berbahaya. Di sini terlihat
Sanosuke masih belum bisa menerima atas apa yang dialami oleh temannya, yang membuat Megumi semakin merasa bersalah. Keesokan harinya, ketika Megumi sedang mencuci piring, dia mendapati sebuah surat. Setelah selesai membacanya, Megumi pun pergi untuk menemui seseorang. Ternyata orang tersebut adalah anggota dari Oniwa Bansu. Seketika Megumi pun menjadi terkejut. Sanosuke yang sedari tadi mengikuti Megumi terus mendengarkan pembicaraan mereka. Dari percakapan mereka, Megumi dipaksa untuk terus membuat opium. Jika tidak, Kamiya Dojo akan dibakar. Mendengar hal tersebut, mau tidak mau, Megumi pun menuruti kemauan Takeda akan Ryu. Di tengah perjalanan menuju tempat Takeda akan Ryu, Sanosuke mencoba menghalangi niat dari Megumi dan membujuk Megumi agar tidak kembali membuat opium. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba seseorang anggota dari Oniwa Bansu langsung menyerang mereka. Sanosuke dengan refleks yang cepat berhasil menyelamatkan Megumi dari serangan tersebut. Ternyata nama dari anggota Oniwa Bansu ini adalah Shikijo. Shikijo bertugas menjaga pintu gerbang masuk. Dirasa percakapan tidak dapat menyelesaikan masalah, akhirnya adu tinju pun menjadi jalan satu-satunya. Pertarungan pun berjalan dengan sangat sengit. Sanosuke yang sedari tadi terdesak oleh Shikijo tiba-tiba memperoleh kekuatan tak terduga yang membuat Shikijo terkejut tidak percaya. Akhirnya Sanosuke pun berhasil membalikkan keadaan dengan satu pukulan yang mematikan yang tepat berada di kepalanya. Shikijo pun tumbang tak sadarkan diri. Ketika Sano telah berhasil mengalahkan Shikijo, ternyata Beshimi mengambil kesempatan itu untuk menculik Megumi. Akhirnya Megumi berada di markas Takeda akan Ryu. Tak lama setelah itu, Kenshin, Kaoru, dan Yahiko sudah berada bersama Sanosuke. Mereka pun berniat menyelamatkan Megumi dari tangan kotor Takeda akan Ryu. Bagaimanakah kelanjutan misi penyelamatan Megumi ini? Jangan lupa tonton video selanjutnya. Salam spoiler!